Pasti kalian semua tahu tentang cerita kota Pompei di Italia, tentang kota yang hilang dalam sekejap mata. Hari ini, saya, Terinia Kenina Trisnastyo, dari 10I absen 30, akan menceritakan kisah tentang situs Liangan, yaitu desa dengan cerita yang hampir mirip dengan kota Pompei. Situs Liangan adalah permukiman yang terletak di Desa Purbosari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Situs ini terletak di lereng Gunung Sindoro dengan jarak 8 km dari puncak. Selain itu, situs ini ditemukan sebagai permukiman kuno yang terkubur di letusan Gunung Sindoro sekitar 1000 tahun lalu. Permukiman ini diperkirakan telah dihuni dari abad kedua hingga abad ke-11 Masehi. Jadi, tahukah kalian bahwa situs ini jauh lebih tua dari Candi Prambanan? Dan yang menarik, di situs ini tidak hanya ada tempat beribadah, tetapi lengkap dengan tempat pertanian, hunian, perdagangan, dan lain-lain. Jadi, dari abad kedua sampai 11 Masehi, situs Liangan dulu merupakan pemukiman yang aktif dengan 3 bagian utama, yaitu hunian, tempat pemujaan, dan area pertanian. Yang pertama adalah hunian. Hunian adalah bagian inti dari pemukiman, tempat masyarakat tinggal dengan segala perlengkapan dan aktivitasnya dalam waktu yang relatif lama. Pemukiman ini dilengkapi dengan bangunan atau tempat tinggal dan peralatan rumah tangga. Untuk alat-alat rumah tangga, rata-rata dilengkapi dengan alat masak yang terbuat dari tanah liat, logam, batu, serat kain, dan keramik. Dan untuk bangunan atau tempat tinggal dilengkapi dengan bagian-bagian bangunan seperti tiang, lantai, dan dinding dari kayu, serta atap dan tali pengikat dari bambu dan ijuk. Yang kedua adalah pemujaan. Dulu, kepercayaan masyarakatnya dapat dibagi dalam 5 fase. Fase pertama adalah sebelum abad ke-5 atau 6. Di sini adalah fase prasejarah atau megalitik dengan kepercayaan asli pada kekuatan di luar dirinya. Jadi di fase ini, masyarakat masih menggunakan kepercayaan asli dan belum terpengaruhi agama Hindu atau unsur-unsur India. Fase kedua adalah fase transisi yang terjadi pada abad ke-6 sampai 7. Di sini, kepercayaan aslinya mulai terpengaruhi oleh agama Hindu. Kekuatannya yang dipuja memulai diberi nama bergaya India. Fase ketiga adalah fase awal perkembangan agama Hindu hingga awal perkembangan kerajaan Mataram kuno. Di sini pengaruh Hindu semakin kuat tetapi kepercayaan aslinya tidak hilang. Ini terjadi pada abad ke-7 sampai ke-8. Fase keempat terjadi pada abad ke-9 sampai tahun 929. Di sini adalah fase kejayaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Situs Liangan menjadi bagian dari kerajaannya, tetapi agama Buddha tidak dianut oleh masyarakat Liangan kuno. Yang terakhir adalah fase kelima yang terjadi pada tahun 929 sampai abad ke-11. Di sini adalah era perpindahan pusat kerajaan ke bagian timur Pulau Jawa hingga letusan Gunung Sindoro. Jadi kehidupan religi tidak banyak berubah, sehingga unsur Hindunya menurun dan kepercayaan aslinya kembali menguat. Yang terakhir adalah pertanian. Di sekitar situs ini terdapat bukti-bukti seperti sisa tanaman, sistem pengairan, dan peralatan pertanian. Hal ini memberikan pengetahuan baru tentang peradaban kuno di Jawa pada sekitar abad ke-9. Saat ini, situs Liangan merupakan salah satu pariwisata peninggalan Hindu dan situs arkeologi lengkap dengan bukti tempat tinggal, alat, tempat ibadah, dan pertanian. Situs ini pertama ditemukan pada tahun 2008 dan diteruskan dengan ekskavasi yang akhirnya dihentikan 3 tahun yang lalu disebabkan dana yang tidak mencukupi. Ada beberapa alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah bukti peradaban kuno yang unik. Jadi disebabkan ekskavasi yang dilakukan pada tahun 2008, situs Liangan sekarang lengkap dengan hunian, tempat pemujaan, dan lain-lain. Dan keberadaannya memberikan bukti nyata tentang peradaban yang pernah ada di wilayah tersebut, yang berbeda dari situs-situs lain di Indonesia. Yang kedua adalah kepercayaan dan agama yang beragam. Di situs ini menceritakan evolusi kepercayaan masyarakat dari fase prasejarah atau megalitik dengan kepercayaan asli hingga fase Hindu-Buddha yang datang dari India.
Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Liangan berinteraksi dengan berbagai pengaruh budaya dan kepercayaan. Demikian video dokumentasi sejarah saya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang mencintai sejarah dan budaya Indonesia, dan semoga kami dapat belajar untuk saling untuk menghargai budaya kami.